Ya, oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ini kebetulan bertepatan dengan hari ini kita memperingati Hari Masyarakat Adat Internasional. Jadi berkaitan dengan hal ini, kita ingin bertanya beberapa hal terkait dengan masyarakat adat di Papua. Ya, Papua ini kan termasuk salah satu wilayah adat terbesar di Indonesia. Nah, beberapa hampir semua provinsi di Papua masuk sebagai masyarakat adat. Nah, kira-kira Bang, apa negara ini sudah mengakomodir atau belum kepentingan masyarakat Papua dalam konteks pemerintahan di Indonesia? Nah, mungkin itu Bang bisa dijelaskan ke kita terkait dengan hal itu. Oke, yang hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 9 Agustus 2023. Oke, jadi dalam kita tahu dulu definisi masyarakat adat itu. Masyarakat adat itu dia adalah kelompok komunitas tertentu yang hidup dengan kebiasaan-kebiasaan di suatu tempat yang memiliki tatanan aturan. Tatanan aturan itu hukum, adat istiadat, agama, tanah, ada istilah adat hak wilayah tanahnya. Jadi masyarakat adat itu seperti negara ini sebenarnya. Dia punya aturan itu sendiri. Nah, masyarakat adat itu dia berbeda dengan kerajaan, kesultanan. Kalau kita di peradaban Jawa itu kerajaan-kerajaan, lalu kesultanan, Sultan Tidore, Sultan Ternate, Sultan Babula, atau di Maluku Utara. Nah, kesultanan dan kerajaan itu dia adalah bentuk negara di masa lampau. Dia bukan adat. Adat istiadat itu orang yang tidak terikat, dia hidup sendiri. Lalu karena Nusantara ini dia terdiri dari berbagai suku adat budaya, maka kemudian lahirlah negara Nusantara. Jadi adat itu ada lebih dulu sebelum Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Jadi masyarakat adat dia terbentuk, baru dari situlah ya lahirlah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka kalau kita lihat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 itu pertemuan dari anak-anak adat itu sebenarnya, Yong Ambo, Yong Java, Yong Siletes, mereka mempersatukan Nusantara. Nah, kemudian lahir Indonesia 17 Agustus, 18 Agustus dibentuklah Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita lihat di situ pasal 18B tentang pengakuan negara atas keberadaan masyarakat adat. Itu dia menjadi skop. Itu dalam perspektif masyarakat adat. Kemudian masyarakat adat itu karena memiliki hukum masing-masing, maka negara hadir memiliki hukum untuk, kalau tidak mungkin orang Papua menggunakan hukum orang Aceh, orang Kalimantan untuk menyelesaikan masalahnya. Karena setiap masyarakat adat punya cara. Orang Maluku dan orang Papua aja meskipun sama dari timur pasti beda. Katakanlah persoalan denda, persoalan pernikahan, persoalan mas kawin dan segalanya kan itu beda. Mas kawin itu negara punya undang-undang perkawinan, pernikahan, agama juga punya adat. Jadi kalau kita bicara sistem hukum, maka sistem hukum negara kita itu dia terbentuk atas agama, adat, dan hukum positif itu sendiri. Dan terlahirlah hukum negara. Nah, pengakuan kedaulatan ini kemudian karena pasal 18B itu lalu lahirlah undang-undang khusus, undang-undang tentang masyarakat adat itu sendiri. Maka itu yang dikawal oleh teman-teman dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Kalau tidak salah itu beberapa bulan lalu mereka berkongres di Papua City, di Jayapura. Terkait dengan pertanyaan tadi tentang masyarakat adat di Papua. Nah, Papua ini karena memiliki kekhususan, karena persoalan adat tadi itu, makanya di Papua ini memiliki kekhususan.
Otonomi khusus itu kan sebenarnya gabungan antara hukum adat dan hukum positif. Kenapa dibilang ada hukum adat? Ya karena menghargai hak-hak keseluruhan dari masyarakat adat di situ. Apa? Agama adat. Karena di sini daerah Kristiani. Makanya ada unsur agama di Majelis Rakyat Papua yang sebagai representasi kultur. Jadi MRP itu sebenarnya bentuk masyarakat adat yang diundangkan dalam pemerintahan. Makanya karena di MRP itu terdiri dari beberapa perwakilan adat, itu makanya sistem pemilihannya. Jadi masyarakat adat. Jadi Undang-Undang Otsus itu adalah jelmaan dari Undang-Undang Positif, Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia dan gabungan Undang-Undang Masyarakat Adat itu sendiri. Nah, kita di Papua ini kan ada 7 suku besar. 7 suku besar itu tercermin di Majelis Rakyat Papua. Jadi, dan itu unik karena Undang-Undang Otonomi Daerah, Undang-Undang Otonomi Daerah itu dia berlaku Undang-Undang Positif tentang tata kelola pemerintahan. Tapi Undang-Undang Otonomi Khusus dan Otonomi Khusus Papua itu berbeda dengan Otonomi Khusus Aceh, Otonomi Khusus Ibu Kota Jakarta, Otonomi Khusus Yogyakarta. Bedanya di mana? Aceh itu karena persoalan agama. Jakarta itu dia otonomi khusus karena daerah khusus ibu kota karena dia ibu kota negara. Yogyakarta itu karena sistem kerajaan. Kerajaan itu dia bicara tentang negara, dia bukan bicara tentang masyarakat adat. Papua, otsus itu dia bicara tentang masyarakat adat. Maka jangan salah ketika ada tafsiran-tafsiran yang berbeda antara sistem penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia dengan yang terjadi di Papua. Karena ini dua dia jalan beriringan. Meskipun ada pengadilan, contoh, meskipun contoh ada pengadilan, tetapi orang masih bisa menyelesaikan persoalan dengan perang suku. Ini susah untuk dibedakan. Jadi Papua unik, maka Jakarta belum mampu untuk kalau dalam memetakan persoalan ini. Jadi kita sulit membedakan bahwa mana persoalan adat, mana persoalan negara. Contoh penyelesaian keamanan, katakanlah di sana harus bayar bagi, harus ganti denda. Nah ini posisi penyelesaian pengadilan tidak ada istilah seperti itu. Nah itulah yang dia punya maksud kekhususan. Jadi banyak kekhususan itu sebenarnya lebih pendekatannya lebih ke natural kepada kultur tadi. Ya. Bang, itu kan kalau MRP itu kan representasi dari masyarakat adat. Poinnya bahwa itu masyarakat adat, konteks masyarakat adat yang dilembagakan dalam konteks pemerintahan dalam otonomi khusus ya. Ya. Nah, berkaitan dengan hal itu, sekarang kan sudah pisah-pisah Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Gunung, dan lain-lainnya itu. Apakah MRP-nya satu, ataukah ada MRP di beberapa wilayah yang baru ditingkatkan? Oke, jadi dalam Undang-Undang Otonomi Khusus, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2021 itu, Undang-Undang 2021 itu mengamanahkan agar dibentuk Majelis Rakyat Papua di setiap provinsi. Jadi setiap provinsi, jadi MRP di Papua Gunung beda, MRP di Papua Selatan berbeda, dan MRP di Induk berbeda. Karena mereka sudah dipisahkan dengan letak administratif. Pemerintahan itu berpisah, tapi karena ada otsus tadi, jadi otsus ini berlaku dari Papua Barat Daya sampai dengan Papua Selatan. Jadi di sana ada Majelis Rakyat Papua. Majelis Rakyat Papua itu ada di Majelis Rakyat Papua, Majelis Rakyat Papua Barat Daya, Majelis Rakyat Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Selatan, Majelis Rakyat Papua Gunung, Papua Tengah, dan seterusnya. Jadi masing-masing itu terdiri. Nah mereka ini MRP itu lembaga kultur, tapi dia terdiri atas 3 unsur utama: perwakilan adat, agama, dan perempuan. Nah adat, agama, dan perempuan. Adat itu sendiri mengatur tentang religi, ibadah di masa lampau, dan mengatur tentang perempuan. Perempuan itu apa? Yang dibayar mas kawin itu kan perempuan laki-laki. Gitu. Nah ini sistem-sistem kultur yang berbeda. Nah, sementara di Papua sendiri itu ada sekitar 250 suku besar. Makanya bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan di Papua karena setiap suku memiliki bahasa yang berbeda. Kita sekarang di Waina, orang di port Mumbai ini sudah 15 menit ke Danau Sentani kan, sekarang bahasanya berbeda. Jadi jangan pikir bahwa ini Jayapura ini bahasanya sama-sama, enggak. Setiap beda kecamatan itu nyaris beda bahasa. Maka kenapa
orang Papua itu berbahasa Indonesia yang fasih, karena itu bahasa persatuan. Oke. Ya bang, peran jadinya terkesima, lupa dengan pertanyaannya. Jadi peran kunci dari MRP sendiri dalam konteks pemerintahan daerah maupun kaitannya dengan hubungannya ke pusat. Jadi begini, Majelis Rakyat Papua itu kalau di negara kesatuan itu seperti MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Kedaulatan Rakyat. Dia bermusyawarah pada satu majelis permusyawaratan rakyat itu karena gabungan antara DPD RI dan DPR RI. Mereka bermusyawarah. Nah di MRP itu sama, dia karena 3 unsur tadi, adat, agama, dan perempuan. Lalu kekhususannya Majelis Rakyat Papua itu apa? Tugas utamanya adalah memberi pertimbangan kepada eksekutif dan legislatif dalam tata kelola pemerintahan di Provinsi Papua. Maksudnya apa? Tidak boleh kau bikin tambang di situ, itu hak adat. Termasuk pertimbangan siapa yang bisa jadi Kapolda, siapa yang bisa jadi Kapolri. Pendekatan humanisme yang dilakukan. Pertimbangan tentang pemekaran daerah otonom baru, pertimbangan tentang segala hal, termasuk diplomasi luar negeri dibatasi, diplomasi luar negeri, diplomasi dalam kaitan membangun kesatuan sebagai bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi ada hukum adat, agama, karena di sini adalah mayoritas Kristiani. Jadi kita juga yang non Muslim harus juga menyadari itu. Sama dengan saudara kita kayak Nandro Aceh Darussalam, kayak Aceh kan menghormati sistem hukum adat di sana, masyarakat yang undang-undang otonomi khusus Aceh di sana. Jadi MRP ini lebih memproteksi, melindungi hak dasar. Hak dasar itu apa? Di masyarakat adat. Hak dasar kemudian memberi afirmasi kekhususan, melindungi lalu mengkhususkan. Kekhususan itu apa? Pegawai negeri 1.000 orang yang harus, kalau pegawai negeri 1.000 orang, maka Papua itu mungkin 80 orang, 20 orang. Terus kita yang iri, ngapain iri? Sebagai orang pendatang, ngapain itu sudah porsi, itulah negara memberi undang-undang agar memberi batasan. Jadi asas keadilan ya adil, karena itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi jangan ada juga porsi tentang, jadi dia diatur khusus. Nah di pasal-pasal otonomi khusus itu sistem berpemerintahannya diatur seperti halnya dana otsus. Kemudian untuk mengawal dana otsus di daerah lain tidak ada. Di DPR kabupaten kota itu ada kursi otsus. Kursi otsus itu apa? Itu sebenarnya kursi adat itu. Jadi kalau kita melihat otonomi khusus Papua, sebenarnya kita lebih banyak bicara tentang masyarakat adat. Bang, ini di akhir-akhir ini juga di Papua termasuk ramai isu terkait dengan masyarakat adat, kemudian tanah wilayah, hutan adat dan macam-macam yang kemarin saja ada pengusuran. Nah bertepatan dengan hari ini, Hari Masyarakat Adat Internasional ini, apa pesan atau paling tidak terobosan yang harus dilakukan oleh pemerintahan terkhusus MRP sebagai representasi masyarakat adat untuk menata masyarakat adat ke depan ini seperti apa? Sebenarnya bukan MRP dan juga sebenarnya bukan masyarakat adat, tapi negara. Negara melihat masyarakat adat itu seperti apa? Karena kita sadar atau tidak, Undang-Undang Dasar Pasal 18B tadi mengakui keberadaan masyarakat adat, termasuk hukumnya. Nah ini kan terjadi kepincangan. Terjadi kepincangan itu apa? Ya kalau kita datang ke Jogja, kita harus menggunakan adat budaya orang Jogja. Kita ke Jawa Tengah, kita ke Aceh. Nah di Papua itu dan di Indonesia bahkan di internasional secara umum, sebelum ada negara, masyarakat adat lebih dulu menjadi alat pemersatu bangsa. Dia lebih dulu berada baru negara. Agama lebih dulu, negara, adat dan agama itu lebih dulu. Kemudian agama-agama yang lain masuk. Dulu kan kita, orang tua leluhur kita itu kan berbudaya dan beragama yang tidak sama seperti saat ini. Hindu, Buddha masuk, Hindu masuk, Islam masuk, Kristen masuk.
Ya kita kemudian masuk ke fase itu. Jadi negara harus mengakui keberadaan masyarakat adat dan mengakui kalau kita di Papua pelaksanaan dari menghormati pelaksanaan undang-undang otonomi khusus karena dilahirkan oleh negara. Jangan undang-undangnya ada, tapi praktek-praktek penyelenggaraannya negara tidak mengakui itu sebagian pasal-pasal, sehingga masih ada kepincangan. Jangan dilihat masyarakat adat di Papua itu identik dengan Papua Merdeka, oh itu salah. Begitu, harus bisa dibedakan karena daerah ini, negeri ini lahir dengan sistem dan tatanan yang memang sudah ada. Kemudian datang Belanda, datang Indonesia, datang Republik, gitu kan. Jadi sejarah integrasi Papua ke Pangkuan Ibu Pertiwi itu juga sama dengan sejarah integrasi Majapahit menjadi Republik Indonesia, Sriwijaya menjadi Indonesia, Singosari menjadi Indonesia, dan Kerajaan Kediri, Kerajaan Demak, itu semua kan bagian dari konsensus berbangsa dan bernegara. Dan Papua memiliki sejarah peradaban yang sama sebenarnya. Cuma kita selalu menganatomikan dengan yang identik dengan non-NKRI, salah sebenarnya. Jadi kalau ada perang suku dibilang arahnya ke sana, arahnya padahal itu tadi. Jadi sistem adat itu masih berlaku sampai dengan sekarang dalam praktek penyelenggaraan pemerintah. Sehingga Majelis Rakyat Papua itu bisa memberi pertimbangan ke daerah, bisa juga memberikan pertimbangan kepada pusat, bisa memberikan pertimbangan kepada gubernur, bisa kepada DPR, termasuk yudikatif, polisi, jaksa, hakim, dan lain sebagainya. Begitu. Ya. Jadi apa? Terakhir adalah masyarakat adat itu adalah masyarakat suara orang. Kenapa suara orang? Karena sebelum agama hadir, Tuhan itu sudah menciptakan umat manusia lebih dulu. Artinya hanya ada interaksi manusia dengan Tuhannya, tidak ada aturan. Itu yang disebut dengan suara orang. Suara orang itu, suara masyarakat adat di situ. Dia dengan Tuhan. Kemudian agama masuk membuat aturan. Lalu negara masuk, dan agama masuk membuat aturan. Dan ini di Indonesia ini ada 5 agama, maka negara hadir mengatur kehidupan beragama. Jadi konsensus masyarakat adat adalah hukum Vox Populi Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan, suara orang. Begitu. Suara dia. Oke. Ya, menarik. Ya, jadi masyarakat adat pada intinya adalah suara Tuhan, gitu. Suara Tuhan adalah suara Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bang Bar sudah menyempatkan waktu. Banyak hal yang saya juga belum tidak terpikirkan. Selama ini saya baru tahu juga. Ya. Bukan saja pemirsa yang terkesima. Ya. MC juga terkesima. Ya. Presenternya. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Bang Bar, semoga sehat selalu. Kita akhiri perbincangan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.